Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fira Lutfiah Hamida dari Universitas Widyatama. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai saham PT Bukit Asam atau bisa disingkat dengan PTBA, yang di dalamnya mengenai profil perusahaannya, problematika industri dan juga perusahaan, analisis fundamental dan analisis teknikal. Langsung saja ke yang pertama, yaitu dari profil perusahaannya. Bukit Asam Tbk atau bisa disingkat dengan PTBA didirikan pada tanggal 2 Maret 1981 yang berada di Jalan Parigi nomor 1 Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan kantor korespondensinya terletak di Menara Kadin Indonesia, lantai 9 dan 15, Jalan HR Rasuda Said, Jakarta. PTBA bergerak dalam bidang industri tambang batubara meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemilihan fasilitas dermaga, khusus batubara, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya dan pengembangan perkebunan. PTBA ini adalah salah satu perusahaan saham batubara terbesar di Indonesia saat ini. Jadi mereka ini mempunyai sejarah yang panjang juga di industri batubara nasional, termasuk perusahaan BUMN yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jadi PTBA ini bisa jadi salah satu pilihan di sektor batubara. Mereka juga memiliki segmen bisnis seperti pertambangan batubara, jasa pertambangan, investasi, dan pembangkit listrik. Serta mereka juga mempunyai anak usaha yang cukup banyak, yang teman-teman bisa pelajari di sini. Juga mereka mempunyai sektor-sektor usaha yang cukup banyak juga. Selanjutnya ada problematika industri dan juga perusahaan PTBA. Yang pertama ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina serta menurunnya harga jual batubara. Sepanjang 2015, perkembangan industri batubara mengalami penurunan kinerja yang disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina serta menurunnya harga jual batubara karena perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina merupakan mitra dagang yang paling penting bagi Indonesia, maka membawa dampak negatif. Dampak negatif ini adalah menurunnya nilai ekspor batubara di Indonesia karena kebijakan baru di Cina yang membatasi impor batubara. Namun Cina sedang berupaya untuk mengurangi intensitas pengguna energi dan keputusan itu berdampak pada pengurangan penggunaan batubara. Nah, dilihat dari tabel tersebut bahwa ekspor batubara pada tahun 2011 hingga 2014 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 402 juta ton dan mengalami penurunan pada tahun 2015 yang mencapai angka 382 juta ton. Akibatnya, kebijakan Cina mengurangi pasokan energi sehingga berdampak pada penurunan jumlah ekspor batubara di Cina. Selanjutnya, mengenai harga batubara acuan HBA yang terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 dan menurunnya harga jual batubara merupakan akibat dari kelebihan suplai dan kelebihan kapasitas pasar. Kelebihan suplai di pasar Cina membuat permintaan batubara di Cina menurun sebanyak 22 juta ton pada tahun 2014. Harga batubara acuan HBA yang digunakan pemerintah Indonesia mengalami penurunan sebesar 27% pada tahun 2014 juga. Pada tahun 2015, harga batubara acuan terus mengalami penurunan karena kelebihan suplai global. Pada tahun 2015, pada bulan Februari, kisaran harga batubara sekitar 63 dolar Amerika Serikat per ton. Sementara itu, harga batubara Newcastle yang menjadi acuan harga internasional mengalami penurunan 17% dari tahun lalu. Harga rata-rata batubara menjadi 70,95 dolar per ton. Nah, di gambar ini menunjukkan harga batubara acuan dan harga patokan batubara terus-menerus mengalami penurunan selama tahun 2011 hingga tahun awal 2015. Krisis mengalami pertambangan ini yang berkelanjutan disertai penurunannya harga batubara. Turunnya angka ekspor membuat beberapa perusahaan tambang batubara terpaksa ditutup juga. Selanjutnya ada analisa fundamental. Nah, di sini kita lihat dari total aset dan liabilitasnya. Dilihat dari tahun 2014 dan 2018 ini cukup konsisten dan terus-menerus mengalami kenaikan. Dan dari segi total equity-nya juga dari 2014 hingga 2018 tuh terus-terus meningkat gitu. Dari total revenue mengalami kenaikan dari 2014 hingga 2017. Namun dari 2017 hingga 2018 mengalami penurunan sekitar 3,1%.
Nah, dari di profit for the period ini pun sama, dari 2014 hingga 2017 konsisten mengalami kenaikan, namun di 2017 dan 2018 mengalami penurunan, menandakan aset di tahun 2018 kurang efisien dan rendahnya profit di period bisa terjadi karena banyaknya aset yang menganggur. Sekarang ada rasio pasar. Yang pertama dilihat dari NPM-nya di September 2018 yaitu sekitar 24,91%, yang dimana NPM paling bagus dan mengalami kenaikan sebesar 1,56% dibanding sebelumnya. Dan di EPS-nya menjadi 1,7 yang mengalami penurunan dari 1,9. Lalu payout ratio di sini di September 2018 saya tidak menemukan datanya, namun di Desember 2017 sebesar 16,4. Di bad value-nya ada 6,476 dan di DER di tahun 2018 sebesar 0,51 dan tergolong cukup baik namun mengalami penurunan. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini sisanya. Selanjutnya ada analisa teknikal. Nah, secara teknikal, candle PTBA yang perdagangan kemarin membentuk white marubozu yang menggambarkan pergerakan sangat positif pada saham ini dengan mampu ditutup pada level tertingginya pasca sehari sebelumnya mengalami koreksi. Volume pada perdagangan kemarin terlihat mengalami peningkatan, menandakan adanya akumulasi pada saham ini. Kemudian kita lihat secara tren, PTBA melihat mulai merangkak naik dengan posisi MA5 yang telah berada di atas MA20. Menandakan indikasi uptrend jangka pendek. Selain itu, indikator relative strength index juga terpantau masih bergerak positif, mengindikasikan adanya momentum dan kenaikan dengan target terdekat di resisten pada level 3.480. Rekomendasi. Pada 20 Agustus 2021, PTBA ditutup terkoreksi 1,9% ke level 2, 110, dan posisi PTBA diperkirakan sedang berada di akhir wave dan wave C. Hal tersebut berarti koreksi PTBA diperkirakan akan terbatas dan berpeluang untuk menguat kembali membentuk awal dari wave. Nah, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.